Oke. Jadi yang tadi Pak Asep lakukan itu sebetulnya terlalu panjang, Pak. Jadi Iya, iya, Pak. sebetulnya Oh, menyusun research method Canvas ini bisa dalam waktu 1 jam juga bisa, Pak. Serius, 1 jam juga selesai. iya, iya. Paling cepat setengah jam deh kalau misalkan mau. Jadi mual mual halangan jadwal-jadwal yang lain gitu. Nah, Iya. kemudian yang jadi soal adalah kita harus tahu topik inti apa yang akan kita kaji. Ini kalau saya baca dari Pak Asep ini, sebetulnya ini dipecah-pecah aja nih. Harusnya fokusnya pada satu aja, Pak. Pembelajaran PAI. Itu kan kuncinya di situ Oh, sebetulnya. Fokus iya, topiknya iya. adalah di pembelajaran PAI. Nah, nanti kita akan tahu kenapa kok pembelajaran PAI ini perlu dikaji. Gitu. Makanya ada masalahnya. Oh, Satu masalahnya iya. bahwa sekarang itu siswa sudah berbeda zaman, berbeda media dan berbeda cara bagaimana mereka melakukan apa? Melakukan pembelajaran. Perlu dilakukan cara-cara kreatif dalam pembelajaran PAI. Kan gitu-gitu itu masalah, Pak. Kemudian berkembangnya teknologi informasi yang cepat berubah gitu. Apakah itu masalah? Masalah, Pak. Nah, nanti tinggal dicari aja referensi-referensi yang mengacu ke hal tersebut. Terus Pak Asep ke bawahnya lagi, ke bawah kan Pak. Topik, masalah, yang ketiganya adalah Tujuan. tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana caranya pembelajaran PAI ini bisa dilaksanakan sesuai dengan generasi yang sekarang sedang hadir, ya. Hmm. Sebutlah ada generasi Gen Z, generasi Z. Hmm. Lalu Pak Asep memberikan tawaran untuk menggunakan flip Classroom. classroom sebagai jawaban terhadap bagaimana menanggulangi masalah-masalah tadi gitu Pak. Jadi kita menawarkan bahwa PAI ini perlu dilakukan proses-proses kreatif dalam pembelajarannya, yaitu dengan menampilkan adanya uh, flip classroom untuk dijadikan model pembelajaran PAI. Nah, nanti ini tidak usah lagi diterangkan dulu nomor satu bagaimana penerapan, jangan Pak, itu mah nanti Oh, di pertanyaan nanti papa pas waktu bikin proposal tesis ya oh mah iya, iya, Pak. itu pokoknya Siap, siap, tujuannya Pak. satu aja, tujuannya satu. Penelitian yang akan dilakukan oleh Yang ini. peneliti adalah Oh, untuk mengetahui proses pembelajaran flipped classroom untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran PAI, itu tujuannya. Itu simple sebetulnya, oh nggak iya. usah repot-repot. Masuk ke bawah setelah tujuan, nah ke metode. Berdasarkan tujuan tersebut Betul. maka, nah ini Pak, ini keliru nih. Tidak usah dicantumkan metode survei, studi Oh, kasus, harus dulu banyak banget ulah waka Pak. oh, Jadi cukup dituliskan iya. begini, Gitu. metode penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif dengan jenis contoh studi kasus. Oke. Oh, Nah, alat pengumpul data oh. yang digunakan adalah dengan wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Tiga saja cukup, Pak. Jadi saya ulangi kepada Ibu Bapak semua, ada 4 alat pengumpul data dalam penelitian kualitatif. 1, observasi. 2, wawancara. 3, studi dokumentasi. 4, FGD, Pak. FGD itu Forum Group Discussion. Tapi yang banyak digunakan oleh mahasiswa itu 3 juga cukup, Pak. Yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Itu adalah teknik pengumpulan datanya, Pak. Ya, oke. Nah, kebaruannya apa? Nah, ini pertanyaannya, kebaruannya apa? Berarti Pak Asep perlu mencari di dalam Google Scholar atau di Publish or Perish. Sebetulnya ketika ngomongin pembelajaran PAI dengan model flip classroom, Classroom. sudah berapa banyak dan mereka meneliti dalam hal apa? Jadi nanti Pak Asep harus tahu perbedaan yang akan saya lakukan penelitiannya yang berbeda dengan orang lain itu apa. Saya coba bantu Pak. Coba Pak, share screen-nya dikeluarin dulu Pak. Oh iya, terima kasih.
Saya bantu Pak Asep nih. Saya punya buku yang Anda boleh nanti ambil untuk Anda jadikan sebagai ini Pak. Apa sebutnya tuh? Oh, bentar. Tulisan. ID. Bapak Ibu, tolong dicatat baik-baik. Saya akan coba share tentang sebuah website untuk Anda bisa mendapatkan banyak referensi. Nah, mana itu? Ini Pak. id ya, id.library .zlibrary stripasia.sa. Nah, ini Pak. Ini adalah website Anda untuk download buku atau apapun ada di sini, Pak. Gratis. Tapi harus bikin akun dulu. Setelah bikin akun, nanti Anda bisa download dalam satu hari 10 buah. Kalau lebih dari 10 buah harus bayar. Tuh, Pak. Contoh tadi Pak Asep bilang klip apa Pak? Flip Classroom, Pak. Klip classroom. Classroom. Clipped classroom ya. Ya, flip pakai F, Pak, bukan C, pakai F. Classroom. Classroom. Gimana Pak? Flip pakai F, Oh, bukan C. pakai P ini. Pakai flipped classroom ya. Oke. Adakah buku tentang flipped classroom? Kita lihat, Pak. Nih, Pak, ada bukunya. Flip Your Classroom. Reach every student in every class every day. Tuh, Pak. Wah, buku ini gratis, Pak, di-download, Pak. Tuh. 1, 2. Ini in higher education. The perspectives from flipping the college classroom. Tuh. Buku Hungkul, Pak. Ini buku untuk hasil riset orang. Ini nanti kalau Anda melakukan penelitian, coba cari referensinya berbahasa asing, Pak. Ya. Nih. Kemudian saya mau ngajak Pak Asep masuk dan Bapak Ibu semua masuk ke Google Scholar. Yang paling mudah deh Google Scholar. Naon tadi teh flipped classroom dalam pembelajaran PAI. Adakah yang sudah melakukan penelitian? Tuh, Pak. Kita lihat. Efektivitas model flipped classroom. Oh, ini salah. Terus. Oke. Efektivitas model flipped classroom dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Oh, tidak. Sarua. Nggak sama, Pak, dengan penelitian Pak Asep. Model pembelajaran flipped classroom terhadap pelajaran kognitif teman-teman PAI di SMP negeri. Nah, ini ambil, Pak. Ya, ambil. Sebagai apa? Bahan bacaan dan mungkin saja referensi untuk diambil, Pak. Perbedaannya kan hanya satu. Pak Asep SMA, ini SMP, Pak. Gitu. Lalu ada lagi nih. Penerapan model pembelajaran flipped classroom dalam peningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran PAI. Wah, ini bagus nih, Pak. Ya, dan ini tempatnya di SMA nih, Pak. Nih, kelas 12 nih. Nih, Pak. Ini download, Pak, ya. Oke. Siap, Pak. Penerapan model flipped classroom dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab mahasiswa. Ini mah bahasa lewat. Model flipped classroom dalam pembelajaran fisika. Ini kalau SMA bisa diambil, Pak. Karena Bapak jenjangnya SMA, cuma mata pelajarannya beda. Itu. Ada lagi. Challenges of using technology in Islamic religious education, learning application of flipped classroom in class 10. PI subject at SMA Plus Panggalaran Subang. Ini bisa diambil, Pak. Ini bisa diambil. Ya. Lalu ada penerapan model pembelajaran flipped classroom dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Ini juga ambil, Pak. Berubah. Jadi akhirnya Anda ketika melakukan penelitian, makin Anda baca banyak, maka makin liar, Pak. Aduh, aing jadi bikin liar. Baru perlu dibaca. Jadi kudu kumaha ya. Apa yang membedakan antara apa yang saya kerjakan dengan yang orang lain sudah kerjakan? Itu kata kuncinya adalah kita mencari novelty-nya, kebaruannya. Jadi lamun Pak Asep ditanya, apa kebaruan dari rencana penelitian Anda? Anda harus bisa menjawab itu, Pak.
Ya, nih. Desain pembelajaran flipped learning sebagai solusi model pembelajaran PAI abad 21. Luar biasa, Pak. Tuh. Ini bagian dari cara kita menerangkan tentang flipped classroom, Pak. Ada lagi. Tuh, Pak. Improving religious literacy through Islamic religious education course based of the flipped classroom. Ini juga luar biasa nih, Pak. Tuh. Jadi banyak, Pak, yang bisa dijadikan sumber, Pak. Tuh, ini MAN, Pak. Strategi guru dalam menerapkan model pembelajaran flipped classroom berbantu e-learning pada mata pelajaran PAI di MAN 2 Tuban. Pak, ini bisa diambil. Ya. Oke, itu baru sampai apa? Kebaruan novelty. Kebaruan. Lanjut ke bagian apa, Pak? Setelah kebaruan? Teori ya. Ya, teorinya berarti tentang teori-teori yang berkaitan dengan flipped classroom, pembelajaran, kemudian peningkatan kualitas pembelajaran, itu juga diambil. Ya. Nah, setelah itu kan baru ke judul, Pak. Pak Asep tadi judulnya menawarkan apa? Di-unmute dulu, Pak. Coba Ya, ditampilkan lagi, Pak. penerapan. Ditampilkan lagi, Pak, ininya. Setelah apa? Oh yes. Oh siap, siap Pak. Bentar. Ini. Pak. Oke, Pak Asep merencanakan judulnya penerapan model flipped classroom pada pembelajaran pendidikan agama Islam dalam mendorong konstruksi pengetahuan dan pengembangan soft skill siswa SMA Negeri kelas 10 di Kabupaten Sukabumi. Ini SMA negerinya SMA negeri mana, Pak? Saya kan Kabupaten diteliti, 3, Pak. Pak. Jadi kabupaten, tapi saya ngambil ininya sampelnya nanti di 3. Pertama SMA Cibadak, yang kedua karena SMA Cibadak yang pertama, kedua Nagrak karena telah menerapkan sekolah penggerak, dan satu lagi Cicurug karena di Cicurug itu pada PAI-nya sudah ada unggulannya, yaitu ini tahfidnya Pak, bagus. Oke, Yang 30 siswa Pak, SMA itu. kalau begitu Anda tidak usah nulis begini, Pak. Oh Tulis iya. aja nanti sekolahnya tiga-tiganya karena cuma 3, kirain 20. Apa 20 mah segini, Pak. Jadi nanti penerapan. Nah, kalau menurut saya begini juga, Pak. Ya, ini hanya pandangan Iya, saya ya. Kalau siap, siap. kualitatif, Anda tidak perlu banyak lokasi penelitian. Karena Oh, kualitatif satu aja. itu paling paling yang harus diperhatikan adalah kedalaman dari fokus penelitiannya. Itu. Oh, Jadi Pak Asep ambil satu aja sekolah yang menurut Pak Asep paling the best daripada yang 3 tadi. Yang oh nanti gitu. Anda bisa banyak belajar dari situ. Iya, Gitu, Cicurug Pak. kayaknya Pak. Karena Siap. kalau di kualitatif itu satu sekolah juga bisa, Pak. Karena yang ditanya itu juga banyak. Karena nanti akan lebih banyak menggunakan wawancara. Wawancara juga kepada kepala sekolah, guru PAI-nya, lalu kepada siswa. Ya, ini 3 komponen penting yang pasti akan ditanya pada saat Pak Asep melakukan wawancara, observasi, atau studi dokumentasi. Gitu, Pak. Ya. So, Siap, siap Pak. Ya, makasih Pak. nanti tolong dicari apa perbedaan yang Pak Asep lakukan dengan yang orang lain sudah lakukan. Itu yang akan jadi novelty, Pak. Iya. Di scope skill Oke, barangkali. terima kasih, Pak. Iya, iya makasih Pak. Iya. Silakan yang lain. Mohon bimbingannya nanti. Oke, siap. Saya Pak. Yang lain bisa menampilkan share screen-nya untuk model research canvas itu. Silakan. Ya Pak. Siapa nih? Wah, Bois. Oke. Iya Pak. Tapi ini belum tuntas karena dikerjakannya kan hari apa ya, minggu kemarin gitu, minggu yang lalu belum sempat dibaca lagi. Nah, ini ngerjain Untuk ini mas topiknya, sejam juga Pak. beres ini. Untuk topiknya, Nah, topik riset ini adalah efektivitas penggunaan Canva dalam meningkatkan pemahaman konsep PAI. Bukan di SMA 1 Cisaat sih sebetulnya, ini di binaan aja ya Pak ya, di wilayah.
di binaan, misalnya di Kecamatan Simpenan gitu, di KKG PAI Kecamatan Simpenan. Jadi sampelnya nanti guru-guru Jangan dulu beserta dibahas. peserta didik yang Jangan dulu ada, dibahas, teman. ya. Baik, tenang, we. Oh, jangan dulu Lanjut dibahas. dulu. Iya. Gege bakal Sesuai dengan program ini. studi, sesuai riset terkini, kemudian sudah sesuai dengan kompetensi nggak tahu ini Maya dosen pembimbing. Nah, Selanjutnya yang kedua masalahnya. Nah, ini problem statement mengkaji bagaimana Canva dapat digunakan untuk mendorong pembelajaran kolaboratif dan meningkatkan keterampilan komunikasi di kalangan siswa melalui proyek kelompok dan presentasi interaktif pada mata pelajaran PAI. Selanjutnya tujuannya. Saya komentari dulu. Oh ya. Ya, Pak. Ini sebetulnya bukan masalah. Masalah itu harusnya menampilkan apa fenomena yang terjadi, kemudian kenapa ini harus diteliti, itu jadi masalah. Gap itu, research gap itu artinya adalah kesenjangan dalam penelitian akibat dari adanya kesenjangan antara yang diinginkan dengan yang terjadi. Jadi dalam penulisan masalah itu, sebelum masuk ke problem statement itu begini, nulisnya begini problem statement itu, bahwa ini teh apa teh efektivitas penggunaan Canva. Ini teh yang melakukannya guru atau siswa? Ini teh yang dibidiknya tuh guru, Pak, kompetensi gurunya. Berarti gini, problem statementnya adalah masih belum variatifnya model metode pembelajaran guru PAI dalam penggunaan media pembelajaran. Kan begitu, rumusnya kan sebetulnya itu. Nah, Hah? Iya. Ya, masih belum. Jadi variatif gini, masih terdapat guru PAI, itu problem statement. Masih terdapat guru PAI yang belum memiliki kompetensi bidang digital. Itu juga bagus. Kuncinya kan digital itu banyak. Maksudnya Pak, ke situ yang belum. Masih terdapat GPAI yang belum menggunakan model pembelajaran bervariasi dalam pembelajarannya, atau dalam pembelajaran GPAI masih menggunakan model-model yang belum variatif gitu bahasanya. Ulah disebut konvensional kan, tidak konvensional itu tidak jelek. Ya. Tidak jelek, konvensional itu baik sesuai dengan materinya. Jadi kan penggunaan media, penggunaan model pembelajaran itu sangat tergantung pada tujuan pembelajarannya. Kalau gitu Pak, satu lagi yang belum menguasai menguasai aplikasi. Ya. Kan bisa menguasai aplikasi untuk membuat media pembelajaran PAI yang lebih eye catching, itulah gitu. Itu problem statement. Karena masalah pasti kan sesuatunya teh idealnya kan gini, berat guru PAI teh kudu bisa menggunakan model pembelajaran yang variatif. Itu kan idealnya. Ya enggak? Atau idealnya lagi bahwa GPAI teh kudu menguasai aplikasi untuk dia bikin media pembelajaran yang bagus, yang menarik, kan itu kudu nama. Tapi faktanya ternyata masih ada guru PAI yang belum bisa. Masih ada guru PAI yang kompetensinya rendah. Itu teh problem statement tah. Anu Pak Asep tadi diperbaiki aja Pak, bahasa gitu ya. Kan tadi teh anu Pak Asep kan lipat classroom teh. Ya, jadi masalahnya begini. Pembelajaran PAI masih menggunakan cara-cara pembelajaran yang belum mengikuti perkembangan zaman. Bisa begitu Pak. Itu masalah tuh, masalah. Ya. Nanti disebutkan, ini kan masalahnya umum Bu. Ini nanti bisa dicari di Google Scholar, ada referensi yang bisa merujuk ke sini. Bahwa ada lagi satu lagi yang lebih menarik, bahwa guru sertifikasi itu tidak serta-merta tinggi juga kompetensinya dalam bidang digital. Gitu. Itu jadi ramai itu.
Oh iya. Gitu. Jadi Ya, kepenak udah. masalah nanya. Oke, masuk Oh. lah atau langsung iya kurang ditulis lah deh gampang. Oke, ditulis mah gampang. Sekarang tujuannya apa? Nah, tujuan ini nih buat semua. Tujuan ini sebetulnya untuk menjawab masalah-masalah yang tadi disampaikan. Itu. Kita mau penelitian tuh kenapa sih pengen penelitian? Kan terkait topiknya. Berarti memang eh, apa tadi terus anu dituliskan nih coba di dia. Guru PAI masih belum familiar dengan aplikasi Canva. Itu kan juga reason problem, reason statement. Emang masalah gitu Pak, lamun teh sama guru tidak mengenal Canva? Ya artinya guru tidak update pengetahuan, Bukan, iya. tidak update informasi, kan begitu. Nah, masuk ke karena tujuan. Sok, kumaha tujuannya? Bagaimana, non? Tuh. Jadi kan Bagaimana ujuk-ujuk jadi penggunaan Canva, teman-teman kan? Oh iya. Harusnya harusnya kalau mau Canva, Sesuai ya, template Pak, sesuai template artinya eta. kenapa? Sesuai template Berarti tadi. bagaimana Gini. GPAI Coba lihat tujuan. Berdasarkan gap tersebut, maka riset ini bertujuan untuk. Nah, untuk apa kira-kira? Balik deh karena topik sebetulnya nama. Kita itu maksudnya apa sih ini teh? Efektivitas penggunaan Canva dalam meningkatkan pemahaman konsep PAI. Ini teh yang diteliti guru PAI-nya ya. ya Nah, penggunaan Canva KKG dalam misalnya. meningkatkan pemahaman konsep yang dijadikan fokusnya itu kompetensi guru kan? Bisa Betul, nggak? kompetensi guru Pak. Nah ya, berarti kan bisa nggak begini judulnya? Pembinaan guru dalam peningkatan kompetensi digital, penggunaan Canva dalam pembuatan media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam konsep PAI di KKG atau pemahaman konsepnya untuk guru atau untuk siswa itu kalau penggunaan Canva ini. Jadi yang masih bingung itu Pak yang dibidiknya bisa dua kan antara guru sama peserta didik. Kalaupun misalnya guru yang dibidiknya, tapi nanti nggak bisa keukur, nggak Iya, bisa keukur keberhasilannya di mana, karena kan harus ya. diterapkan dulu Pak kan? Oke. Kalau saya lebih sepakat ini penelitiannya kuantitatif kalau begitu. Jadi modelnya nanti apa semi eksperimen atau kuasi eksperimen. Jadi nanti ada kelas eksperimen itu ada kelas kontrol, ada kelas eh, yang yang dikelola, yang di treatment gitu. Jadi nanti efektif mana ya penguasaan pemahaman konsep PAI menggunakan apa Canva atau menggunakan PowerPoint atau menggunakan apa gitu. Kan bisa. Oh iya, komparatif. Bukan komparatif, tapi ini kuasi eksperimen. Kuasi Kuasi eksperimen. eksperimen. Kuasi eksperimen itu jadi nanti melihat efektivitas dari dua penggunaan model pembelajaran, tapi bukan membandingkan. Bukan kalau mau perbandingkan lebih bagus lagi. Jadi perbandingan efektivitas penggunaan penggunaan Canva dalam peningkatan pemahaman konsep PAI itu lebih oke lagi. Saya nyebut lebih oke kenapa? Karena terang benderang ini ingin membedakan. Jadi pada akhirnya kita itu ingin mengatakan bahwa menggunakan Canva itu jauh lebih efektif ketimbang tidak menggunakan aplikasi. Tapi itu tidak masalah. Tidak menjadi masalah. Yang masalah itu begini. Anda harus apple to apple dalam membandingkan. Nggak boleh tidak apple to apple. Kalau misalkan Anda membandingkan penggunaan Canva dengan ceramah, itu tidak apple to apple. Tidak sebanding. Tidak sebanding. Hanya penggunaan Canva dengan apple to apple, dengan ceramah. Ya enggak lah. Kalau mau begini, cooperative learning jenisnya kan banyak. Nah, ambil cooperative learning yang pertama sama yang kedua tentang satu materi. Mana yang lebih efektif? Itu baru ngebandingkan. Itu. Karena itu akan jadi masalah.
Contoh nih, contoh. Ini contoh aja. Di SD itu ada mata pelajaran akidah akhlak. Di MI ada pelajaran akidah akhlak. Cara mengajarkan akidah akhlak itu nggak gampang. Tapi guru kemudian menggunakan pendekatan cooperative learning. Tipenya banyak kan, ada team games tournament, ada lagi everyone is teacher now contohnya. Nah, Anda membandingkan dua itu untuk pemahaman siswa terhadap materi yang sama. Nah, itu apple to apple tuh. Kira-kira penggunaan Canva apple to apple-nya dengan apa? Dengan AI. Dan lagi tuh. Kalau mau ya. Canva dan AI aja ya. Nah, jangan dulu lanjut aja. Kan ini juga bisa. Efektivitas penggunaan Canva dalam peningkatan pemahaman konsep PAI guru di KKG. Harusnya pakai gurunya itu yang harus kuat. Pemahaman konsep PAI guru Ya tadi di KKG PAI. meningkatkan pemahaman konsep tepat. Nah, Pemahaman konsep. Kalau sok lanjut dulu. Nah, sekarang ketujuan ya. Bagaimana penggunaan Canva dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa dalam konteks tuh, iya nggak jadi ayat kata-kata komunikasi siswa dalam konteks proyek harusnya tidak muncul dulu itu. Karena yang paling dipentingkan itu dari gap masalahnya. Tujuan orang teh adalah untuk mengetahui kalau misalkan kualitatif makanya judulnya tujuan teh untuk mengetahui proses proses penguatan kompetensi guru dalam meningkatkan pemahaman konsep PAI-nya di KKG mana contohnya. Tentu kalau misalkan mau kemudian kita jadikan workshop atau pendampingan atau apalagi ya sosialisasi atau bimbingan teknis secara online menjadi cara untuk peningkatan pemahaman itu lebih bagus. Ngerti maksudnya? Jadi bentuk pembinaan yang dilakukan dalam Canva itu mau pakai apa? Kan kudu ayah medianya, kudu ayah wasilahnya. Ya. Itu nanti nyangkut ke tujuan. Udah langsung ke bawah. Metode. Kuantitatif, deskriptif. Ini mau apa? Mau kuantitatif, deskriptif. Nah, kalau kuantitatif, deskriptif berarti nanti disiapkan apa saja variabel-variabel yang akan dijadikan sebagai variabel dependent dan independennya. Itu. Contoh variabel dependentnya adalah pemahaman guru terhadap konsep PAI. Itu teh kudu dites. Itu alat ukurnya tes. Nah, sementara boleh jadi nih itu yang namanya tadi apa? Metodenya karena kuantitatif deskriptif bisa wae teh variabel X1, X2, X3-nya teh pertama adalah kita mau lihatnya apa dulu? Apakah dari usia gurunya atau dari motivasi belajar merekanya? Itu kan itu juga bisa diteliti. Kemudian kegiatan pelaksanaan workshopnya itu yang kedua. Atau yang ketiga ini adalah apa ya sebutnya kayak gaya kepemimpinan kepala sekolah. Loh, kepemimpinan kepala sekolah gimana ceritanya Pak? Nah ini pasti jadi pertanyaan. Saya mau nanya, kira-kira pemahaman guru dalam menguasai konsep PAI itu dipengaruhi nggak oleh kebijakan kepala sekolah? Bisa. Bisa juga, Pak. Aina arek diayakeun moal workshop atau sosialisasi penggunaan Canva. Lamun kepala sekolah nambung nanda tangan guru supaya ngiluan kegiatan workshop memang bisa. Mengizinkan. Iya. Salah satu faktor pendukung. Artinya guru itu kompetensinya bisa naik atau tidak itu karena ada unsur kepala sekolah di situ. Mungkin kepala sekolah nanti tuh gak bisa di kurikulum mah, tapi tanda tangan mana nanti
Naon teh? Mati, sakti. Jadi nanti sok Pak, ke bawah lagi, ke bawah, ke metode. Ke metode. Nih, kalau nanti deskriptif kuantitatif, kebaruannya apa, nanti teori yang mau dipakainya apa, nanti dituliskan teorinya berdasarkan komponen-komponen variabel tadi. Teori pertama tentang kompetensi guru, teori kedua tentang kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi ketiga tentang penggunaan teknologi digital, kan bisa gitu teori yang dipakainya. Gitu. Nah, sekarang sebelum ke teori kan ada kebaruan nih. Kira-kira, nah kalau kebaruan gimana caranya ngecek kebaruan? Sok ayo nama bareng-bareng ningali karena Google Scholar, tingali seberapa banyak orang itu melakukan penelitian tentang apa? Canva, tentang peningkatan kompetensi guru. Jadi sebenarnya hari istilah penggunaan model Canva nama sebetulnya itu tambahannya yang bikin menariknya itu Ya. sebetulnya. Baru. Tapi yang pentingnya itu variabel sebelumnya itu. Sama pemahaman. Nah, itu. Pembinaan guru, kompetensi guru, pemahaman penguasaan konsep tentu ya. Kemudian kompetensi di penguasaan teknologi digital untuk guru gitu. Nanti mah rumusan ini nanti ketika dibawa ke bab 2 atau di proposal mah mungkin buat berbeda lagi bukan begini, Pak. Ada modifikasi dari kalimat-kalimat yang dimunculkan. Oke, kalau kebaruan mah nanti dilihat seberapa banyak orang menggunakan pendalaman materi yang berkaitan dengan itu semua. Oke, lanjut. Kebaruan mah nanti segera ya dibedakan. Ayo, jadi rencana judulnya apa tak kalau itu? Jadi begini Pak, sekarang udah ketarik nih, udah ada gambaran. Pembinaan pembinaan pengawas berarti apa gimana ya Pak? Ya terserah. Pembinaan pengawas. Ya, topik, nah ima topiknya lain judul kade. Iya, mohon. Kan topik mah kieu kita penting judulnya naon tah kahanap. Oh, judul. Karena nanti kalau judulnya ketahuan, boleh jadi teorinya kudu dirubah. Kalau alternatif judulnya berarti dari Dengan topik. acan. Acan. Bentar. Model judul itu akan lahir ketika tahapan dari mulai topik, kemudian apalagi yang kedua teh metode, kemudian masalah, lalu ke tujuan, ke metode, ke kebaruan, ke teori, itu sudah lengkap semua. Tidinya boga gambaran, oh judul nate kieu itu eta teh. Tapi lamun geus dieusian tapi can aya judulna, wah eta mah lamun geus dahar tapi teu eungap-eungap eta masalahna. Kan bisa ngambil kesimpulan eta mah dahar we terus itu mah. So, kumaha kira-kira? Nah, pengaruh pembinaan guru kenaon guru pengaruh pembinaan pengawas PAI. Pengaruh pembinaan Canva oleh pengawas itu kan bisa. Pembinaan namanya. Sok tulis heula we direvisi gampang lah. Oh iya. Pengaruh pembinaan Canva oleh pengawas. Kapan guru atana oge Parohidin? Ya oleh pengawas. Iya bener. Penggunaan Canva teh pan etana aplikasina. Pengaruh materi Canva Pengaruh penggunaan Canva.
Berarti dari judul bisa terbaca metode ya Pak. oleh pengawas Ya, termasuk terhadap peningkatan kinerja guru. Ada 3 hal yang dapat diketahui dari judul, Pak. Satu variabel, Iya, ya. Kalau variabel iya, udah ketahuan kan iya, naon iya, nulis dibahas. Yang kedua, iya, iya, masalahnya apa? Yang ketiga, metodenya naon? Ketinggalan Pak iya. di judul teh. Oh iya, judul terbaca. Pertanyaan penguji itu mengapa Anda memilih judul tersebut? Pastinya. Karena setelah saya melakukan Iya, akan pasti banyak ditanyakan apa? nggak? Iya, Melakukan studi pendahuluan dengan menggunakan publish or perish, cost viewer, iya. connected papers, openknowledge.com.org, saya menemukan bahwa materi ini masih belum banyak yang meneliti, Pak. Itu. Oh iya, kebaruannya di situ sih. Jadi ulah neliti nungges-nges, Pak, cangkel mau aya sesuatu yang baru, hanya mengulang-ulang saja. Iya. Setuju. Saya baru menemukan kebaruannya di tempat saja, tempat yang berbeda Oke, saya sama nanti yang akan tadi jelaskan di sedikit, shop. Pak, tentang masalah novelty ya. Nanti Bu Iis coba kalau sudah beres di share saja, dicopot dulu, Bu. Sambil mikirin masalah judul nada. Saya tadi lupa menyampaikan ini di kelas sebelah. Oke. Ini nih, Pak, tolong diperhatikan sekali nih. Yang namanya novelty, Pak, nih, ya. Ada yang disebut dengan low novelty. Kebaruan dari sisi low. Low itu berarti rendah, Pak. Ya. Biasanya dilihat dari apa? Satu, objek risetnya berbeda. Nah, model tadi Pak Asep, batur di SMP, orang di SMA, kan hanya objeknya doang, Pak. Itu teh low, Pak, low. Atau waktu risetnya beda. Iya mah tahun 2023, kemarin mau batur 2022. Nah, itu kaca hanya berbeda waktu saja. Kemudian yang ketiga, industri objek risetnya berbeda. Maksudnya industri riset itu maksudnya apa? Jadi tempat melakukannya itu berbeda. Kemudian ada yang middle novelty. Middle novelty itu kebaruan metode, Pak. Biasanya terlihat dari perbedaan risetnya berbeda, pendekatannya. Orang lain kebanyakan kuantitatif, orang kualitatif. Atau orang sudah kuantitatif, ini kualitatif, saya mix method. Nah, itu hanya beda di metodenya. Ada lagi, middle novelty itu ketika metode risetnya berbeda. Metodenya digunakan, orang lain iya, orang iya. Gitu. Saya menggunakan kualitas, orang lain menggunakan kualitatifnya kebanyakannya fenomenologi. Saya studi kasus contohnya. Gitu. Kemudian berbeda dalam sisi populasi dan sampel risetnya berbeda. Contoh orang lain sampai di angka 500, kita 2000 contohnya. Itu kan boleh jadi akan membedakan hasil. Ya. Kemudian di sini teknik pengambilan sampelnya berbeda. Contoh orang lain menggunakan stratified random sampling. Stratified itu artinya bertahap, ya, bertahap. Contoh SMAT ayat tilu angkatan, kelas 10, 11, 12. Nah, di tiap kelas T rata-rata contoh 40 orang. Nah, kalau misalkan dari semua kelas hanya diambil 2 orang saja, semuanya itu stratified, Pak. Tidak melihat siapa-siapa, pokoknya dari kelas itu 2 orang aja. Bahkan kalau ditentukan lagi, laki-laki 1, perempuan 1, itu udah stratified banget. Ya. Nah, yang ketiga ini, Pak, yang masih jarang. Novelty itu dianggap tinggi kalau kebaruannya dari sisi analisisnya, Pak. Teorinya berbeda yang dipakainya, fokus risetnya berbeda, model analisisnya berbeda, variabelnya beda. Ini udah novelty tingkat tinggi, Pak. Gitu.
Oke. Kartosnya beres, Oh, boy. Pak. Halo, halo. Siap. Wah, udah tinggal sehari. Siap, Pak. Hah? Oh, monitor. Yo, yo, yo. Oke, 2 sudah. Novelty. Sekarang yang ketiga. Oh, ya. Mangga. Siapa yang mau share screen? Nah, gitu, Pak. Pak Rohidin. Ah, Pak Rohidin. Wis, luar Boleh biasa, Pak lah, Rohidin. boleh lah. Oke. Sok, mangga Pak Rohidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, Warahmatullahi wabarakatuh. kawan-kawan sekalian, langsung saja pada masalahan yang pertama di topik. Topiknya adalah efektivitas supervisi kepala sekolah terhadap guru pendidikan agama Islam di SMA Cirengas. Dan masalahnya, kurang berdampaknya kualitas pengajaran pendidikan agama Islam di SMA Cirengas. Yang kedua, rendahnya motivasi guru PAI dalam mengikuti supervisi atau meningkatkan kompetensi. Tujuan, berdasarkan gap tersebut, maka riset ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas supervisi kepala sekolah terhadap guru PAI di SMA Cirengas. Oke, Pak, stop dulu, Pak. Ya, Pak. Kalau mau tujuan ini, berarti bahasanya bukan begitu, Pak. Berdasarkan gap tersebut, maka riset ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas supervisi kepala sekolah terhadap guru PAI di meningkatkan efektivitas supervisi terhadap guru PAI di ya udah, pokoknya gitu Pak, bahasanya untuk mengetahui, Pak. Mengetahui, Pak, ya? Ya, bukan untuk meningkatkan, Pak. Oh iya. Ya, Pak. Kemudian metode yang pertama, studi literatur untuk mendapatkan wawasan tentang teori supervisi pendidikan dan praktik terbaik dan supervisi guru PAI. Yang kedua, observasi dan wawancara dengan kepala sekolah dan guru PAI di sekolah SMA Cirengas maksudnya, Pak, sebagai bagian dari penelitian lapangan. Yang ketiga, eksperimen atau studi kasus untuk menguji model supervisi yang dikembangkan. Oh, pula, Pak. Ini yang ketiga, ini sebetulnya nomor 1 dan nomor 2, ini jangan dulu dituliskan di sini, Pak. Sebetulnya di bagian metode mah, Anda menuliskan simple-simple aja, Pak. Gitu. Contoh, berdasarkan ayeuna pertanyaan riset di atas, kira-kira Bapak akan menggunakan kualitatif atau kuantitatif pendekatannya? Kualitatif, Pak. Kualitatif. Ya. Oke. Lamun kualitatif berarti Bapak mau fokus pada jenis penelitian kualitatif nu mana, Pak? Studi kasus atau ini eksperimen dengan studi kasus dua hal yang berbeda, Pak. Eksperimen mah aya dina penelitian kuantitatif, studi kasus mah aya dina kualitatif, Pak. Hati-hati nih. Oke, ini saya perlihatkan kepada Anda semua tentang coba Pak ini siapa? Pak Rohidin, share screen-nya ditutup dulu, Pak. Pak. Oh. Kalau Pak Rohidin membaca buku metodologi penelitian karangan apa? Ya Allah. A'mur Yusufnya sudah hatam, Pak. Maka nanti Pak Rohidin bisa menemukan apa yang saya jelaskan sekarang, Pak. Nih, sebentar. Saya ini kan dijadikan sebagai buku yang harus diisi pertanyaannya dengan jawaban Anda semua, kan? Iya, Pak.
PDF-nya Anda bisa cari juga PDF-nya di alamat yang tadi, Pak. Ini Pak, bukunya metode penelitian kualitatif, kualitatif, dan nih, kan ada tuh, Pak. Ya, ini ada di bab, kalau bicara halaman, ini Pak, ini bab 1, bab 2, ini bab 3 kuantitatif, Pak. Kuantitatif ada jenis-jenis penelitian kuantitatif halaman 60, Pak. Ya, kita buka halaman 60, Pak. Nih. Oh, 82. Ini halaman 70. Kita lihat ini halaman 63. Ini halaman, nah ini Pak. Jenis-jenis penelitian kuantitatif. Ada eksploratif, tuh Pak. Kemudian ada yang kedua, deskriptif kuantitatif, tuh Pak. Ya. Kemudian ada lagi nomor 3-nya, korelasional, tuh korelasional. Ada lagi nomor 4, yaitu penelitian komparatif kausal. Yang tadi itu, Bu setelah mereka bandingkan dua model ya. Nih pakai ini. Kausal komparatif. Penjelasannya ada di dalam. Kemudian yang kelima adalah penelitian tindakan, action research. Itu masuknya ke penelitian kuantitatif. Oke. Kemudian nomor 6-nya adalah penelitian eksperimen, Pak. Nih, eksperimen. Dia buat can macana tapi kan dia ya. Udah nyampe sini belum? Pekerjaan tugasnya? Tuh, Pak, eksperimen. Baru saat Belum, Pak. Kang Bukunya baru Suharsi. sampai. Oh, bukunya baru nyampe. Baru dibuka-buka. Tuh, Pak. Penelitian pengembangan. Udah Tuh, dari Jogja. penjelasan Nana. Jadi yang kita sebut dengan research and development, R&D. Nah, iya, Pak. Itu kuantitatif juga. Ya. Kemudian ada lagi yang ke-8. Oh, udah kita. 7. Tuh. Ini penelitian kuantitatif, Pak. Sekarang kita lihat jenis-jenis kualitatif mana saja. Kurang tinggal ya daftar isinya, Pak. Ya, Pak Rohidin. Ya, Pak. Pak Rohidin masih ada? Ada, Pak. Ya, ya. Oke. Isi iya, Pak. Di absen. Jurusan. Nih, Pak. Pak Rohidin nanti lihat Ada. kualitatif itu karakteristiknya. Tah, ini. Iya, tah dibaca tah, Pak. Oh, iya. Tah. Nih, Pak nih. Bab 12, beberapa tipe dan strategi penemuan dalam penelitian kualitatif. A. Studi kasus. B. Grounded teori. C. Penelitian historis. D. Fenomenologi. E. Etnometodologi. F. Etnografi. Ini kata Muri Yusuf. Kalau Creswell bilang ada 5. Wah, pokoknya macam-macam. Tapi intinya, tadi Pak Rohidin nyebutkan studi kasus. Ini ada di penelitian kualitatif, Pak. Case studies tuh, Pak. Nah, lalu akhirnya Pak Rohidin pengennya kualitatif, ambil studi kasus, baca buku Pak. Bahkan kalau Anda mau, nih Pak Rohidin, Bapak boleh cari bukunya khusus, buku metode penelitian studi kasus, Pak, nih. Oh, gitu. Metodologi penelitian studi kasus. Amir Hamzah. Ini salah satu contoh aja. Aya bukuna kumaha bentukna siga kita. Nah, bukuna iya, Pak. Tuh. Buku khusus studi kasus, Pak. Belum muncul, Pak. Makanya can muncul. Oh, ini kita. Iya, Pak, nggak muncul. Sorry. Ini saya share screen-nya tadi hanya bagian itu ya, bentar. Harus share screen-nya layar sih. Nih. Oke, Tuh, Pak. Wow. Oh, Nih buku. Jadi kalau misalkan Anda mau penelitiannya, Pak, saya mau penelitiannya tentang studi kasus, langsung beli bukunya, Pak. Khusus studi kasus. Karena di buku ini model, Pak, ayat semua.
saya mah yang fenomenologi Pak. Kumaha carana? Ada fenomenologi. Tuh, ada judul bukunya fenomenologi Pak. Tinggal Jadi nyiapkan semua duitnya sudah Pak. tersedia perangkatnya. Iya Pak tuh. Pak abdi mah yang eksperimen. Da arek ngecak teh apa tadi teh eksperimen. Tapi saya tidak tahu apakah pengarangnya siapa lah. Tapi banyak Pak bukunya. Tinggal tuliskannya di dia buku. Oh Pak. Sok hayang buku naon? Aya Pak dina YouTube Pak, dina Google Pak. Tinggal aya duitnya atau henteu, nah eta apa nu penting. Tinggal aya kahoyong. Aya kahayang atau henteu tuh. Tuh Pak. Download aja bisa kan Pak? Aya wae Pak nih dia yang tadi halaman tadi mana? Di link yang tadi Pak bisa ya? Di link yang Bisa. tadi dikirim. Bisa. Ini nih. Anda mau apa? Fenomenologi. Adakah buku fenomenologi? Tuh, Pak. Penelitian kualitatif, studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnomorphi, biografi. Itu para ya, Pak. Filsafat fenomenologi suatu Oh, ada PDF-nya ya. PDF-nya bisa Iya, PDF-nya, di-download. Pak. PDF-nya. Ya, tinggal Bisa diklik wae, Pak. di-download. Tuh. Ya, enak kan kalau PDF-nya tinggal copy paste nanti ambil teorinya. Udah copy paste, Pak. Tetap kudu di parafrase. Nah, Ini para paste. Iya. penelitian di download tuh jadi kia Pak tuh penelitian kualitatif case study dan elaborasi 2021 sok Pak lah aing mah manya di berenya holding masih kena link belum Pak aduh aing mah Ya, siap Pak. Kasih. Kasihan link lung Pak. asana PKB diketrukeun ieu teh ngabejaan karena dia teh Pak asal Aduh. seriusna we ieu mah gitu. Pesan bukuna Oke, kemarin di Pak Rohidi, sosial. silakan eta ditampilkan gitu. lagi, Pak. Belum nyampe kemana-mana. Pokoknya berbeda antara apa tadi teh? Oh. Kuantitatif Bukan. eksperimen. Eksperimen dengan Dan tadi studi kasus kasus itu dua hal yang berbeda ya. Oh, iya. berarti ya udah dihapus Pak. Yuk, ayo Pak Rohidi. Baruan. Jadi metodenya tadi cuma satu aja, Pak. Kuantitatif. Kalau kualitatif berarti kualitatif. Jenisnya apa gitu, Pak? Ya. Oh jadi kalau saya menulis 3 pilih salah satu gitu maksudnya. Maksudnya? Ini kan metodenya ada 3 saya tulis. Oh, enggak. Yang Metode mah digunakan satu, baru. Pak. Satu. Kalau untuk studi literatur, observasi itu mah alat pengumpul data, Pak. Ya Allah. Bukan metode, Kade. Ari metode mah ini pendekatan itu ada kualitatif, ada kuantitatif, ada mixed method. Itu pendekatan. Ya. Terus kalau ditanya jenisnya itu ada fenomenologi kalau kualitatif, ada studi kasus, ada grounded teori, itu teh jenisnya. Metode penelitian kualitatif jenis naon. Tapi saya lebih senang menyebutnya istilah pendekatan. Kuanti dan kuali itu pendekatan. Tapi kalaupun pakai metode nggak apa-apa Anda menyebutkan metodenya kualitatif, kuantitatif mau disalahkan. Gitu. Kayak jenisnya naon? Jenisnya studi kasus gitu. Alat pengumpul datanya apa? 3 apa? Wawancara, observasi, studi dokumentasi. Itu aja. Nah, kebaruannya apa, Pak Rohidin? Baruannya originalitas berupa pengembangan model supervisi yang spesifik untuk guru PAI di SMA Cirengas. Hasil riset akan menjadi kontribusi baru dalam pemahaman tentang cara meningkatkan efektivitas supervisi kepala sekolah terhadap guru PAI. Gitu, Pak? Ya. Tapi pertanyaannya begini, Pak Rohidin sudah mencari pembeda dengan tesis-tesis yang lain nggak, Pak?
Belum, Pak. Nah, berarti Pak Rohidin teh kudu ngadownload jeung maca tesis-tesis yang seirama atau senafas dengan penelitiannya Pak Rohidin. Oh, Satu tentang supervisi, kedua tentang, nah ini nggak jelas nih, terhadap guru pendidikan agama Islam teh terhadap apanya Pak? Kompetensinya kah? Kepada apanya? Ini belum jelas nih. oh, Gitu. Jadi lamun ngadamel judul Pak, minimal kudu aya tiga hal. Pertama adanya metodenya, yang kedua ada signifikansinya, ketiganya ada tujuannya. Seperti kalau misalkan judul ini Pak, terus saya diganti berdasarkan 3 rumus tadi, bisa aja judulnya begini Pak. Supervisi akademik terhadap supervisi akademik oleh kepala sekolah melalui apa contohnya supervisi klinis dalam peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran. Nah, kan itu ada 3 hal Pak, walaupun kualitatif tapi katingali apa signifikansinya, apa tujuannya, apa metodenya, gitu Pak. Tapi kalau ngan ukur kia topiknya, judulnya tadi yang di bawah mana Pak judulnya Pak? Pak Rohidin, coba dikehendapin Pak Khalid Pak, supaya ketinggali bagian bawahnya. Alternatif judulnya Pak. Ya, alternatif judul. Scroll. Unsur kahanap Oh, nu ini. ieu Eta. Pak. Pengembangan model supervisi kepala sekolah yang efektif untuk guru PA di SMA Cirengas. Evaluasi dan perbaikan praktik supervisi, evaluasi terhadap implementasi model supervisi, dampak supervisi akademik terhadap pengembangan kompetensi guru. Nah, ini nih. Tapi melalui apa supervisi akademiknya? Kan banyak, Pak. Model-model supervisi itu banyak, Pak. Coba Pak Rohidin ambil satu saja yang nanti bisa dijadikan sebagai jenis penelitian. Ini Pak, punten Pak dikabarkan Pak. Wabi ditinggalikan salah satu contoh untuk membantu Pak Rohidin meninjau dan menilai ini. Nih, tadi Pak Asep ke bagian flipped classroom. Oke. Sekarang tadi Pak ini supervisi akademik oleh kepala sekolah terhadap kompetensi guru PAI. Adakah penelitian-penelitian ini? Nih lihat Pak. Pak Rohidin, ketinggali Pak. Supervisi akademik kepala sekolah pada kinerja guru pendidikan agama Islam di pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah melalui lesson study sebagai upaya peningkatan kompetensi guru PAI dalam mata pelajaran ibadah. Supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI. Tuh, Pak. Efektivitas pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI di SD bla bla bla. Tuh, Pak. Supervisi akademik dan bagaimana kinerja guru, pengaruh supervisi akademik dan iklim sekolah terhadap kompetensi pedagogik. Ini pasti kuantitatif nih. Judul gini pasti kuantitatif, Pak. Pengaruh ya, Pak. Nah, yang kata pengaruh jeung terhadap ada hubungan jeung dengan, nah itu teh kuantitatif cirinya, Pak. Implementasi supervisi manajerial dan akademik pengawas dalam meningkatkan kinerja guru PAI di madrasah ibtidaiyah. Tuh, Pak. Jadi ayeuna bagian Pak Rohidin maca heula nu kana dieu, Pak. Ieu mah campur aduk semua, Pak. Bapak boleh melakukan telaah berdasarkan referensi yang lain. Caranya kumaha? Ya. Masuk karena Google, Pak. Google. Tulis oleh Bapak di dia. Nah, tadi teh. Supervisi, bukan? Nanti beri naruh naon teh? Jadi saya jadi kelupaan. Judul.
judul kuantitatif ya, Kualitatif, Pak. supervisi akademik Ini supervisi apa kan tadi kan? oleh kepala sekolah atau jenis supervisi. Pak, upami hubungan tetiasa nganggo terhadap apa harus dengan? Hari hubungan mah kedekatan kanggo dengan. Kalau Kalau pengaruh itu pengaruh terhadap. baru terhadap. Mohon. Lamun Hmm, pengaruh terhadap, lamun hubungan dengan. dengan. Tuh, Pak. Supervisi adalah pengertian jenis tujuan dan manfaatnya. Supervisi akademik. Lamun Bapak Administratif. radari weh, buka ya Pak, chat GPT Pak. Sebutkan dan jelaskan jenis Supervisi. supervisi akademik. Hmm. Tuh, Bang jawab. Ini tergantung internet lah ya. Internet taruh dalam muat ya. Tuh, Pak, supervisi formatif. Misalnya apa gitu. Tuh. Ada lagi masih panjang, Pak. Bahkan saya suka culas sebenarnya harian ChatGPT. Masih ada lagi kah yang belum kau sebutkan gitu. Jadi dia ngomong deh terus, Pak. Tuh, Pak. Pasti Supervisi ngomong formatif, apa yang Anda sumatif, tanya tidak aku inspektif. Tuh, temukan. Pak. Loba, Pak. Banyak, Pak. Nah, kalau Anda mau, buka buku yang tadi, Pak. Nih, yang ini nih. Coba, artikel search. Tulis we naon tadi teh. Supervisinya, Bapak teh. Nah, Oh, tulis ini dia, Pak. Supervisi. Tuh, Pak, judul-judul hukum, Pak. Mimiti judul nu kaharti tapi kada teu kaharti, Pak. Ada buku, ada artikel. Ini kalau diklik bagian buku, Pak. oh, iya. Saking banyak nih, Pak. Ini kalau artikel ini, kalau pencarian umum untuk buku ini. Ini belum tampil nih. Nanti kalau tampil aja ininya apa? Jurnal. Ini karena banyak munculnya lama. Oke, Pak Rohidin. Siapa? Jadi Pak Rohidin pakai jenis apa gitu? Ya. Ini saya lihatin lagi, Pak. Ada kolaboratif, ada swadaya, ada instruksional. Nah, ini. Masih ada yang lain? Oh, akhirnya Pak nyebutkan itu. Supervisi evaluatif, partisipatif, teknologi pendidikan, berbasis studi. Cuma sayangnya kita harus men-tracking dulu Pak, rujukannya. Harus cari dulu rujukannya. Ini kan nggak pakai rujukan, Pak. Kalau saya tuliskan rujukannya, nanti dia ngejawab dulu itu saja, Pak. Nih, tuliskan dong referensinya dari mana. Nih, Pak. Tuh, dia minta maaf, Pak. Pak bingung aja tadi minta maaf. Makanya tadi maafkan, Pak. Kita belum lebaran ya. Tinggal, Pak. Karena Kresna Lebaran. Minta maaf. Oke. Oke, Bapak Ibu, sudah jam 8 lebih 14. Saya pikir kita tadi mulai jam 7 kurang 15 ya. Jadi sudah pas hampir 1,5 jam lebih. Tidak, satu lagi, Dok. Kenapa? Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Minggu depan aja deh.
Siap. Perbaiki dulu. Kaji ada. Iya. PR. Sekarang baru 3 ya, baru 3 orang. Nanti Siap. kalau sudah, nah supaya Siap. saya gampang ngeceknya, Bapak Ibu, mohon untuk mengirimkan ini ya, apa? Filmnya. Seperti Iya. nih, ada note. Saya nulis note nih. Note-nya mana ya? Kelihatan nggak ada note, Pak? Nggak ada, Pak. Belum, Pak. Nggak ada, berarti saya share screen-nya. Nah, nantinya share screen-nya diri sendiri aja lah. Nah, Anda silakan masuk ke ini nih. Alamat ininya nih, Pak. Agengkeun Bapak. Udah, Bu. Pasca Email. Mulyawan 77 @stai Samsul Ulum .ac.id. Nih, Itu koma, Pak. ayo Itu koma, Pak. ulangi. Itu koma, Pak. ulum.ac.id. Nah, Titik, Pak. Pasca titik Mulyawan. Saya masukkan stai Samsul Ulum.ac.id. Saya masukin share screen-nya di bukan share screen apa? WA group. Di grup, Pak, di grup. Ya, siap. di grup aja ya, di grup. Nah, Di WA. namanya Metode 3A, metode penelitian. Metode penelitian. 3A. Ini saudara hiji sama iya Pak, nonton namanya 3A ya? 3A, Pak. 3A. Iya. Oke. pasca.mulyawan77 @staisamsululum.ac.id. Oke, sudah dikirim tuh untuk alamatnya. Jadi Bapak Ibu tolong emailkan Ya. file modul 1 itu Iya. di link itu, di alamat itu. Ya, Pak. Di Terima kasih. email. Di email dulu deh, biar nanti langsung konfirmasi di grup siapa yang sudah, siapa yang belum. Boys, tolong dibantu yang absen sekarang Siap. ya, absen. Yang sudah diperbaiki ya, Pak ya? Ya, perbaikan. Kalau yang diperbaikan Hadir- mah kayak kudu aya hadir kata-kata semua. revisi, berarti sudah pernah dipaparkan dan direvisi. Kalau sudah judulnya oke semua, Pak, nih saya kasih tahu nih. Kalau judulnya sudah oke semua, nanti perlu ada yang nanti saya akan kumpulkan judul itu dalam satu file. Dalam satu file itu ada nama mahasiswa dan lain-lainnya. Kalau Anda sudah fix tidak akan berubah lagi, itu akan harus masuk pada penulisan proposal, Pak. Oh, iya. Maksud tesis ya, Pak? Dari yang tadi, dari yang selembar tadi kan pas Ya, itu. ya. Oh, iya siap. Nanti saya akan buat dulu direkap judul-judul yang akhirnya itu. Kemudian nanti saya kasih ke kampus untuk nanti dikasih tahu nih nggak jauh beda ini saya kayak gini gitu. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu Pak, di depan. sebentar Pak. Pak, Ya. ini tadi kan judul alternatifnya ada yang 2, 3 mungkin ya. Itu cukup 1 atau gimana? Enggak, tulis aja dulu semua. Nanti Oh, kan gitu. kita diskusi lagi, Pak. Oh, Ini iya. bukan ending dari semuanya kan belum tatap muka juga kan nanti juga dibahas tatap muka. Oh, iya, Pak. Siap. Nu penting nama ulah tapi kaki abi mah kewa 2 minggu deui kemana tong gitu mah. Abi nanti heula gitu tuh, Pak. Kami Siap. jadi pengen cepet-cepet Anda selesai semua. Kalau perlu nanti satu kali pertemuan 5 atau 6 orang nggak masalah, Pak. Jadi saya mah rek diam heula. Karena saya sudah revisi. Katanya kieu we tinggal kirimkan hasil revisianna tah ieu revisikeun gitu. Ya. Allah, Ya, Pak. siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita 2 kali 24 Saya jam. akan kirimkan link YouTube-nya atau Bapak Ibu ikuti aja link YouTube saya. Nanti tiap kali ada baru upload materi pasti akan ada notifikasi ya. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam.